Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Pada video kali ini kita akan membahas latihan penilaian akhir semester atau PAS semester 1 pada kelas 7. Di kelas 7 ini kita sudah untuk semester 1 ya, kita sudah belajar 4 materi. Yang pertama itu ada tentang bilangan, kemudian ada tentang himpunan, kemudian ada lagi itu aljabar, yang terakhir adalah persamaan ataupun ketidaksamaan linier satu variabel. Nah, sini ada 15 soal yang bisa kalian gunakan untuk sebagai latihan soal begitu ya, dan sambil mereview materi-materi yang sudah kalian pelajari selama satu semester ini. Kita mulai dari soal pertama. Di sini tentang bilangan. Di sini ada operasi bilangan, diingat-ingat untuk operasi bilangan bulat. Yang pertama kita dahulukan itu adalah bentuk kurung. Jadi pertama itu yang didahulukan adalah bentuk kurung dulu. Kalau bentuk kurung sudah selesai semua, baru operasi perkalian dan pembagian. Mana yang terlebih dahulu muncul itu yang kalian selesaikan. Kemudian yang terakhir itu adalah yang baru penjumlahan dan pengurangan. Nah, jadi untuk soal ini yang pertama, di sini ada 7 dikalikan dalam kurung ada minus 3 tambah 5 dikurangi 4 kali 5 plus 6. Ingat-ingat yang pertama kita dahulukan adalah yang kurung. Berarti ini kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, jadinya adalah sama dengan gitu ya. Berarti 7 dikalikan minus 3 tambah 5 itu hasilnya kan 2. Dikurangi 4 kali 5 ditambah 6. Nah, operasi yang dalam kurung sudah kita selesaikan. Nah, berikutnya baru kita cek yang bagian perkalian atau pembagian. Nah, di sini ada perkalian ya, 7 kali 2. Kemudian ada lagi 4 kali 5. Nah, ini kita dahulukan. 7 kali 2 itu 14, dikurangi 4 kali 5 adalah 20. Baru ditambah 6. Nah, ini baru kita selesaikan yang penjumlahan dan pengurangan. Kemudian di sini ada 14 dikurangi 20 itu minus 6 ditambah 6. Sehingga hasilnya adalah 0. Sehingga soal yang pertama jawabannya adalah yang C, yaitu 0. Jadi diingat-ingat kalau ada soal penjumlahan ataupun operasi bilangan bulat ya, pertama yang didahulukan itu adalah yang bentuk kurung. Setelah selesai bentuk kurung, baru perkalian atau pembagian. Ini mana yang didahulukan, yaitu yang mana yang pertama lebih dulu muncul. Jadi misalkan nih di sini itu pembagian, di sini perkalian ya. Dahulukan dulu pembagian, baru dikurangi hasil perkalian. Pokoknya mana yang lebih dahulu muncul. Jadi antara perkalian pembagian ini posisinya sama. Yang terakhir baru penjumlahan dan pengurangan. Ini pun juga posisinya sama, mana yang muncul terlebih dahulu itu yang kamu selesaikan. Soal berikutnya. Nah, di sini sudah masuk ke dalam bentuk pecahan ya. Di sini ada berbentuk segi 6 seperti ini dibagi jadi beberapa bagian. Di sini segitiganya kalau kita perhatikan semuanya sejenis ya atau sama ukurannya. Nah, pecahannya menyatakan daerah diarsir. Nah, jadi kalau seperti ini cara menentukannya adalah yang diarsir itu ada berapa bagian dibagi semuanya. Cara menyelesaikannya seperti itu. Jadi kalau kita hitung yang arsiran ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi 6. Per seluruhnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, karena ada 12 bagian berarti di sini 6 per 12. Selesai seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita sesuaikan dengan pilihan jawaban. Ini kan masing-masing sama-sama bisa dibagi 6 ya. Jadinya 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 itu 2. Sehingga jawabannya adalah 1 per 2 atau setengah. Sehingga jawabannya yang A, seperti itu ya. Jadi kalau ada soal pecahan seperti ini, tinggal mana yang diarsir dibagi dengan seluruhnya. Untuk soal ketiga, nah ini sudah masuk ke himpunan ya. Ada himpunan H. Kita daftar dulu ya. H adalah himpunan bilangan kuadrat di antara 1 dan 30. Jadi kalian pilih bilangan yang merupakan hasil kuadrat. Kalau di antara artinya 1 dan 30 tidak ikut. Jadi yang diantaranya 1 dan 30 saja. Jadi setelah 1 itu kan ada 4 ya. 4 itu kan sama seperti 2 kuadrat. 3 kuadrat itu 9. 4 kuadrat itu 16. 5 kuadrat itu 25. Udah terakhir ini ya. Karena 6 kuadrat kan 36 sudah kelebihan. Kemudian banyak anggota himpunan H yang terdiri atas
anggota himpunan bagian. Ini himpunan bagian ya. Yang terdiri atas 3 anggota. Jadi kalau ada soal seperti ini, mencari banyak anggota dari himpunan bagian dengan jumlah anggota tertentu, itu kita bisa menggunakan segitiga Pascal. Di sini kalau kita lihat kan ada 4 anggota. Jadi nanti kita bikin segitiga Pascal sampai level yang keempat. Cara membuatnya seperti ini. Pertama kita bikin angka 1, terus 1 dan 1. Nah, di sini tinggal kalian jumlahkan 1 tambah 1 kan jadi 2. Nah, kiri kanan dikasih angka 1. Nah, berikutnya sama juga, tinggal kalian tambahkan. Berarti 1 tambah 2 jadi 3. 2 tambah 1 jadi 3. Sehingga di sini kita tulis 3, sini 3. Kemudian kiri kanan dikasih angka 1. Terus lanjut lagi nih. 1 tambah 3 jadi 4, ini jadi 6, ini jadi 4. Berarti di sini kan 4, 6, 4, 1. Nah, dikasih 1. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita cukup sampai level yang ini. Nah, bagaimana kita tahu kapan kita berhenti membuat segitiga Pascalnya? Dilihat tadi ini. Di sini anggotanya tadi kan ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi kalian perhatikan yang kedua ini, yang baris kedua ini. Jadi sampai dia ke level yang keempat ini, level 1, level 2, level 3, level 4. Nah, yang kita pakai adalah bagian yang terakhir ini saja. Nah, misalkan kita pakai warna yang berbeda. Nah, di sini ada angka 1, 4, 6, 4, 1. Nah, di sini melambangkan himpunan bagiannya. Jadi sini melambangkan banyak anggotanya. Artinya gini, yang banyak anggotanya 0 itu ada 1. Yang banyak anggotanya 1 ada 4. Banyak anggotanya 2 ada 6. Banyak anggotanya 3 ada 4. Banyak anggotanya 4 ada 1. Nah, di sini yang ditanyakan adalah yang terdiri atas 3 anggota. Nah, 3 anggota itu ada sebanyak 4. Sehingga jawabannya kita adalah yang B, yaitu 4. Jadi caranya seperti itu ya, kalau mencari himpunan bagian dengan sekian anggota, itu kalian bisa pakai segitiga Pascal. Nah, soal berikutnya masih tentang himpunan ya. Diketahui ada 2 calon OSIS, yaitu Anggi dan Faisal. Kemudian, dalam sebuah kelas, yaitu terdiri atas 35 orang, 20 orang memilih Anggi, kemudian 25 orang memilih Faisal, dan 5 orang tidak memilih keduanya. Berapa banyak anak yang memilih Anggi maupun Faisal? Nah, di sini kalau seperti ini tuh bisa dengan 2 cara ya. Yang pertama bisa pakai diagram Venn, yang kedua bisa pakai cara SIL gitu ya. Jadi ingat cara SIL ini. Jadi SIL, S ditambah I akan sama dengan L. S ini artinya adalah semua, sedangkan I itu adalah irisan. Irisan itu adalah yang memilih keduanya. Sedangkan L itu adalah lain-lain. Lain-lain ini operasinya nanti ditambah. Nah, jadi kalian bisa gunakan cara ini. S ditambah I sama dengan L. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Nah, caranya seperti ini. Jadi S itu melambangkan semua orang. Jadi kalau kita lihat di sini kan semua orang ada sebanyak 35 ya. Berarti 35 ditambah I. I itu adalah irisan yang memilih keduanya. Memilih keduanya. Di sini ternyata yang memilih keduanya itu kan ditanyakan ya, berapakah banyak anak yang memilih Anggi dan Faisal. Nah, itu yang ditanyakan. Boleh kita anggap sebagai X, karena itu yang ditanya. Sama dengan lain-lain. Jadi selain ini, semuanya ditambahkan. Berarti yang 20 orang memilih Anggi, ditambah 25 orang yang memilih Faisal, dan 5 orang yang tidak memilih. Itu termasuk ke dalam lain. Jadi ini termasuk ke dalam lain. Nah, dari sini tinggal kita selesaikan. Berarti 35 ditambah X sama dengan, ini kita tambahkan, jadinya adalah 50. Sehingga nilai X berapa? Berarti di sini kan 35 harus pindah ke kanan ya. Ingat-ingat kalau pemisahnya penjumlahan maupun pengurangan seperti ini ya. Jadi waktu angkanya pindah ruas seperti ini, maka dia berubah tanda. Di sini 35 dia tidak ada tandanya, artinya positif. Jadi kalau tidak ada tandanya artinya positif. Dia pindah jadi berbalik, jadi negatif, artinya 50 negatif 35 atau dikurangi 35. Sehingga X ada sebanyak 15. Artinya yang memilih keduanya yaitu Anggi maupun Faisal ada sebanyak 15
siswa. Bisa seperti itu. Bisa pakai cara ini ya. S ditambah I sama dengan L. Semua ditambah irisan atau yang memilih keduanya sama dengan lain-lain. Diingat-ingat yang lain-lain itu semuanya nanti ditambahkan. Soal berikutnya, nah ini sudah masuk ke aljabar nih. Di sini ada bentuk perkalian dari aljabar. Diingat-ingat kalau ada bentuk seperti ini, kita mengalihkannya satu per satu ya. Jadi 3x dikali dengan 3x, kemudian 3x dikalikan 1. Nah ini kan jadinya 3x kali 3x itu jadinya 9x kuadrat. 3x kalikan plus 1 jadinya plus 3x gitu ya. Kemudian gantian, minus 1 kali 3x. Minus 1 dikalikan plus 1. Minus 1 dikalikan 3x jadi min 3x. Minus 1 kali plus 1 jadi min 1. Sehingga kalau kita selesaikan, nah di sini yang di bagian 3x dikurangi 3x yang ini ya. Kan saling menghilangkan ya, sehingga bersisa 9x kuadrat dikurang 1 seperti ini. Sehingga jawabannya adalah yang B. Lanjut lagi. Nah, berikutnya ada soal tentang balik lagi ke bilangan ya. Jadi paman membagikan uang kepada 3 orang anak dengan jumlah uang yang berbeda. Anak pertama dan kedua mendapatkan 2/5 dan 1/4 bagian. Bagian yang diperoleh oleh anak ketiga berarti kan sisanya ya. Jadi uang paman kita kan udah tahu nih berapa. Anggaplah dia 1 bagian penuh. Dikurangkan ini untuk anak pertama, kemudian dikurang lagi 1/4 untuk anak yang kedua. Sisanya bisa untuk anak yang ketiga. Jadi anak ketiga itu mendapatkan dari sini 1 dikurangi 2/5, kita kurang lagi 1/4 gitu ya. Nah, agar bisa diselesaikan, ini kan harus kalian jadikan satu penyebut ya, atau penyebutnya disamakan. Di sini ada per 5 sama per 4, maka KPK-nya bisa kita jadikan per 20 seperti ini. Nah, 1 itu kan sama seperti 1/1 ya, maka boleh kita tulis 20 per 20, karena 20 bagi 20 hasilnya adalah 1. Dikurangkan, jadi gini, berikutnya ya. Nah, 20 kamu bagi dengan 5, hasilnya kan 4, dikali 2, jadi 8. Dikurangkan, ini juga sama, 20 kamu bagi 4, jadi 5, kali 1, jadi tetap 5. Nah, sehingga hasilnya adalah 20 dikurangi 8 jadi 12, dikurangi 5 menjadi 7, sehingga hasilnya adalah 7/20, sehingga anak ketiga itu mendapatkan 7/20 bagian dari uangnya si paman, seperti itu. Nah, jadi diingat-ingat ya, kalau melibatkan operasi penjumlahan atau pengurangan dari pecahan, itu harus disamakan penyebut dulu, baru bisa diselesaikan bagian pembilangnya seperti ini. Nah, berikutnya sama lagi, masih tetap dalam bentuk bilangan ya. Di sini kita mengurutkan suatu pecahan. Nah, cara mengurutkan seperti ini itu paling gampang kalau misalkan semuanya dalam bentuk yang sama. Apakah semuanya dalam bentuk pecahan, atau mungkin dalam bentuk desimal, atau mungkin dalam bentuk persen. Jadi, ubahlah ke dalam satu bentuk yang sama, sehingga nanti kalian bisa menentukan manakah yang lebih besar, manakah yang lebih kecil. Nah, di sini kalau paling enak itu kalau misalkan dalam bentuk desimal semuanya. Di sini yang pertama sudah dalam bentuk desimal ya, dan kedua juga. Cuman di sini setelah koma banyak angkanya itu beda ya. Yang pertama 0,45 kan ada dua angka setelah koma. Yang 0,3 kan setelah koma hanya ada 1 angka. Jadi lakukan penyesuaian. Yang pertama adalah 0,45, tidak ada perubahan ya. Yang kedua di situ kan cuma 0,3. Itu boleh kalian tambahin 0 di belakangnya biar ada 2 angka setelah koma. Nah, yang 2/3 gimana? Nah, itu bisa kalian selesaikan dengan cara pembagian siku seperti ini. Ya, jadi kalian selesaikan nih pembagiannya seperti apa. Kalau 2 dibagi 3, di sini kan 2-nya lebih kecil ya. Karena dia lebih kecil, pertama pasti kita pasang 0, dulu. Sehingga muncul 0 di sini. Nah, 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati atau bahkan sama dengan 20. Dia kan bisa dikali 6 ya. Jadi 18 dikurangkan jadi 2 lagi. Nah, lebih kecil lagi. Nah, tidak perlu kita kasih koma lagi, tapi langsung bisa dikasih dengan 0. 20 dibagi 3 tetap sama lagi ya, 6 lagi. Ini salah nih. Ini 18 ya. Jadi kan jadi 2 lagi nih. Nah, tetap sama seperti ini kan. Berarti ini kan seterusnya tanpa berhenti ya. Nah, jadi kalau seperti ini boleh kalian bulatkan. Jadi yang 6 ini
karena dia sudah lebih dari 5 gitu ya. Jadi kalau 5 atau ke atas itu kalau kalian bulatkan, dia akan menambah 1 pada angka di kirinya. Sehingga yang 2/3 itu sama seperti 0,67 gitu ya. Kemudian yang 25% itu kan sama seperti 25/100 ya. Kalau kita bagi jadikan desimal sama seperti 0,25. Sehingga kalau misalkan kita disuruh mengurutkan dari yang terkecil sampai yang ke terbesar, ini berarti yang pertama ya 0,25 yang 25%. Kemudian yang kedua adalah yang 0,3, ketiga yang 0,45, yang terakhir yang 2/3 atau 0,67. Sehingga jawabannya adalah yang C. Caranya seperti itu. Ya, jadi disamakan dalam satu bentuk ya. Paling mudah itu kalau misalkan semuanya dalam bentuk desimal. Nah, berikutnya adalah soal-soal tentang bentuk perpangkatan positif. Nah, di sini ada 2/5 dikali 2/-3 dibagi 2/6. Diingat-ingat kalau bentuk perkalian seperti ini, misalkan basis atau angka yang dipangkatkan itu sudah sama, waktu dikali, pangkat tinggal ditambah. Waktu dibagi, pangkat tinggal dikurangkan. Seperti itu ya. Jadi kalau ada seperti ini, misalkan pakai huruf ya, A pangkat B dikali A pangkat C, akan sama seperti A pangkat B ditambah C. Tapi kalau A pangkat B dibagi A pangkat C sama seperti A pangkat B dikurangkan dengan C. Ini konsepnya. Nah, yang jadi masalah di sini ternyata ada yang berbeda angkanya, yaitu -2. Nah, diingat-ingat kalau ada bilangan negatif, pangkatnya ganjil, itu nanti hasilnya pasti negatif juga. Nah, maka ini boleh kita tulis dalam bentuk lain, berarti 2,5 dikali, jadi minusnya boleh dikeluarkan nih. Jadi minus dari 2/3. Nah, bisa seperti ini dibagi 2/6. Nah, minusnya ini boleh kita taruh luar. Berarti minus dari 2/5 dikali gini ya. 2/3 dibagi 2/6. Sehingga hasilnya adalah minus dari 2 diingat-ingat. Kalau dia dikali, kan jadi ditambah nih. Kalau dibagi kan jadi dikurangi. Sehingga kita nulisnya gini, 5 ditambah 3 karena dia dikali ya. Kemudian dikurangi 6. Sehingga menjadi minus dari 2/. Ini 8 kurangi 6 jadi 2 ya. Atau jadi minus 4 seperti ini. Sehingga jawabnya adalah yang A. Jadi diingat-ingat dua konsep ini. Kalau misalkan dia dibagi dengan basis yang sama ya, maka pangkatnya tinggal dikurangkan, atas kurang bawah. Kalau dikali, pangkatnya tinggal ditambahkan, seperti itu. Nah, berikutnya ini ada soal cerita, ini masih ada kaitannya dengan bilangan ya. Ini tentang FPB dan KPK. Coba kita lihat di sini ya. Ada 3 buah bus A, B, C, masing-masing berangkat setiap yang A 2 jam sekali, yang B 3 jam sekali, yang C 4 jam sekali. Nah, ketiga bus ini pada pukul 8 ini berangkat bersama-sama. Nah, kira-kira nanti pada pukul berapa lagi mereka akan berangkat atau ketiga bus tersebut akan berangkat bersama-sama lagi. Nah, soal-soal seperti ini penyelesaiannya itu bisa dengan cara KPK. Jadi kita cari bilangan kelipatan dari 4, 2, 3 yang paling kecil. Nah, caranya itu bisa pakai yang tabel misalkan gitu ya. Jadi kalau pakai tabel berarti kan di sini 2, 4 sama 3. Nah, kita bagi dengan bilangan-bilangan sampai nanti hasil akhir dari ketiganya adalah 1. Jadi misalkan ini kita bagi 2 dulu. Ini jadi 1, ini jadi 2, ini jadi 3. Nah, misalkan nih ketika-tiganya bisa dibagi dengan 2, maka 2-nya bisa kalian lingkari, ditandain. Nanti dia jadi FPB-nya. Nah, ini lagi bisa dibagi 2. Ini jadi 1, jadi 1. Ini tetap 3 karena tidak bisa. Jadi kalau tidak bisa dibagi tetap gitu ya. Kemudian kita bagi dengan 3 nih, jadi 1, jadi 1, jadi 1. Nah, karena ketiganya sudah jadi 1, maka angka-angka yang di sini itu jadi KPK-nya. Sehingga KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 3, atau hasilnya adalah 12. Jadi 12 jam lagi mereka akan berangkat bersama-sama. Nah, karena awalnya mereka bertemu atau berangkat pada pukul 8, berarti ini tinggal kamu tambahkan dengan 12 jam. Sehingga mereka akan berangkat lagi atau ke-13 tersebut berangkat bersamaan lagi pada pukul 20.00
0 seperti ini. Gitu ya. Ingat-ingat ya, jadi kalau soal seperti ini bisa pakai cara KPK dan bisa menggunakan tabel. Nah, soal berikutnya tentang himpunan. Di sini ada 2 himpunan disebutkan. Yang pertama himpunan A beranggotakan X yang nilainya kurang dari atau sama dengan 12 dan X itu adalah bilangan prima. Sedangkan B adalah X-nya itu lebih besar dari 2 dan X kurang dari atau sama dengan 9. Sedangkan di sini X-nya harus berupa bilangan ganjil. Di sini misalkan kita daftar dulu deh. Yang A kurang dari 12 tapi harus prima. Diingat-ingat prima itu mulai dari angka 2. Terus 3, 5, 7, 11. Nah, prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri dan 1. Atau bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Nah, berikutnya B, bilangan ganjil. Lebih dari 2 berarti bisa 3. Kemudian 5, 7. Nah, 9-nya boleh ikut karena ada tanda sama dengannya. Ditanyakan, nah ini bacanya adalah A iris B. Jadi kalau irisan itu kita pilih anggota yang sama saja. Dari 2 ini, yang sama itu adalah yang apa? Ini 3, sama-sama ada 3. Sama-sama ada 5, sama-sama ada 7. Sehingga hasil dari A iris B akan sama dengan 3, 5, dan 7 seperti itu. Sehingga jawabnya adalah yang C. Jadi diingat-ingat ya, kalau irisan itu dipilih yang sama. Tapi kalau misalkan gabungan, A gabung B, maka kalian tulis semuanya yang ada di A dan B, jadikan 1. Yang kembar cukup tulis 1 kali. Jadi 2, 3, 5, 7, 9, 11. Seperti itu bedanya ya, irisan dengan gabungan. Yang ini gabungan. Yang ini adalah irisan, seperti itu. Nah, berikutnya soal aljabar. Di sini ada penjumlahan dan pengurangan aljabar. Intinya, pada penjumlahan dan pengurangan aljabar itu yang bisa kalian jumlah dan kurangkan yang bentuk variabelnya sama. Jadi yang 3A hanya bisa diselesaikan dengan yang 4A. Yang ini minus 2B sama-sama yang ada B-nya. Nah, sisanya yang C ya dengan yang sama-sama ada C-nya. Jadi gampangnya pertama kalian pindah sesuai dengan variabel aja. 3A ngumpul nih sama plus 4A. Kemudian min 2B ngumpul sama yang plus 5B. Yang terakhir min 5C dia ngumpul sama min 6C. Nah, kalau udah ngumpul seperti ini, tinggal kalian selesaikan bilangannya. Jadi 3A tambah 4A. 3 tambah 4 itu kan 7 ya. Berarti 7A gitu. Kemudian berikutnya minus 2B tambah 5B. Minus 2 tambah 5 itu kan 3. Positif dia. Berarti ditambah 3B. Yang terakhir ini minus 5C minus 6C. Minus 5 minus 6. Jadi minus 11. Jadi minus 11C. Seperti itu. Sehingga jawabnya itu adalah yang C. Jadi diingat-ingat kalau penjumlahan pengurangan aljabar itu hanya bisa diselesaikan kalau bentuk variabelnya sama. Nah, berikutnya di sini ada tentang persamaan linear satu variabel. Di sini hampir mirip seperti aljabar ya. Jadi kalian selesaikan dulu nih bagian ini. Biar kita bisa mencari nilai X. Jadi kalau kita tulis ulang nih, 2X plus 1 sama dengan, nah yang ini dikali nih, 3 kali 1. 3 kali min 2X. 3 kali 1 kan 3. 3 kali min 2X itu min 6X. Kemudian plus 22. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kalian pindah nih. Ini minus 6X, kumpulkan nih sama yang di sini. Jadi 2X. Diingat-ingat, kalau dia pindah melewati sama dengan atau pindah ruas gitu ya. Yang awalnya dia kurang atau minus berubah jadi plus. Dengan syarat ini operasinya penjumlahan dan pengurangan. Jadi sini pindah jadi plus 6X nih. Nah, satunya pindahkan juga ke sini. Karena satu di situ positif, pindah jadi negatif. Tapi kalian tulis dulu yang tidak pindah. 3 tidak pindah, tulis. Plus 22 tidak pindah, tulis. Dan plus 1 pindah jadi min 1. Nah, 2X tambah 6X jadi 8X. Ini 3 tambah 22 jadi 25. Kurang 1 jadi 24. Sehingga X adalah, nah kalau 8 pindah, itu dia jadi bagi. Karena 8 itu kan koefisien X. Jadi kalau pindah jadi membagi. Sehingga X ketemu nilainya adalah 3. Seperti itu ya. Jadi kalau mau menyelesaikan persamaan linear satu variabel seperti itu.
Nah, yang berikutnya adalah soal tentang sama nih persamaan linear satu variabel. Di sini bedanya dia berupa soal cerita nih, misalkan nih. Jadi kalau soal cerita itu nanti kita kerjanya double ya. Pertama kita mengubah dari soal cerita jadi bentuk matematika dulu, baru diselesaikan. Di sini ada soalnya, kakak berumur 5 tahun lebih tua daripada adik. Misalkan kakak kita anggap K gitu ya, adiknya A. Jadi kakak itu sama dengan 5 tahun lebih tua, berarti sama seperti umurnya adik, kita tambah dengan 5, seperti itu. Jumlah umur mereka berdua adalah 21 tahun. Jadi ini yang pertama gitu ya. Yang kedua, kakak ditambah adik sama dengan 21. Nah, cara menyelesaikan ini bisa dengan cara mengganti. Di sini ya, coba sekalian lihat ya. K itu kan sama dengan A plus 5. Jadi di sini yang K itu boleh kita ganti dengan apa? A plus 5. Seperti itu, ditambah A sama dengan 21. Coba kita hitung ya. A tambah A kan jadinya 2A. Ditambah 5 sama dengan 21. Taruh sini ya. Jadi 2A akan sama dengan, nah 5-nya harus pindah ke kanan nih. Dia pindah melewati sama dengan atau dia pindah ruas. Di kiri atau di ruas asalnya 5 itu kan bernilai positif. Nah, karena dia pindah ruas, ini operasinya penjumlahan ya. Jadi dia cukup berubah tanda saja. Berubah tanda menjadi minus 5 sehingga 2A sama dengan 16. Nah, di sini 2-nya harus pindah. Tapi 2 di sini kan nempel ke A atau dia berupa koefisien. Kalau pindah itu harus membagi. Nah, ternyata umurnya adik itu adalah 8 tahun. Nah, apakah jawabannya 8? Belum tentu. Cek dulu pertanyaannya. Umur adik 3 tahun yang akan datang. Oh, ternyata adik 3 tahun yang akan datang. Artinya umur adik harus kamu tambah 3 dulu. Jadi 8 tambah 3 nih. Sama dengan 11 tahun. Seperti itu. Nah, jadi umur adik 3 tahun yang akan datang adalah 11 tahun. Seperti itu. Nah, berikutnya di sini ada soal tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Di sini hampir sama sepertinya penyelesaiannya seperti di persamaan ya. Bedanya nanti waktu dibagi atau dikali negatif. Jadi kalau di pertidaksamaan itu saat dikali atau dibagi negatif, tanda pertidaksamaannya wajib dibalik nih. Kita cek dulu ya. Nah, di sini karena dia masih ada bentuk pecahannya ya. Mudahnya kalau ada bentuk pecahan seperti itu, seperti ini, kalian kali dulu dengan KPK dari penyebutnya. Di sini kan ada per 2 nih sama per 3. Kalian kalikan dengan 6 semuanya. Karena KPK dari 2 dan 3 kan 6 ya. Nah, jadi kalian kalikan 1 per 1. Setengah X kali 6. Setengah kali 6 itu kan jadi berapa? 3 ya. Atau kalau kalian bingung, jadi gini aja. 6 ini kalian kalikan bagian atasnya aja. Jadi gini, 6 per 2X ditambah 30 lah. 30 dari mana? Dari sini 6 dikali 5. Jadi masing-masing kali 6 gitu ya. 6 kali 2 jadi 12. Kurang dari 12 per 3X ditambah 24. Kemudian kalian selesaikan. 6 per 2 itu kan 3X ya. Ditambah 30 kurang dari 4X ditambah 24. Nah, kemudian kalian pindah nih. Ini dia pindah ke kiri. Karena operasinya dia penjumlahan. Ya. Di pertidaksamaan ini operasinya penjumlahan. Maka waktu dia pindah jadi berupa tanda. Di sini plus pindah jadi min. Ini pun juga sama. 30 pindah ke kanan dia. Berarti gini, 3X min 4X kurang dari 24 min 30 karena di sini 30 awalnya dia positif. 3X dikurangi 4X jadi minus 1X kurang dari minus 6. Nah, di sini kita ganti warna biru dulu deh. Angka minus 1 harus kita pindah ke sini nih. Tapi karena minus 1 menempel ke X artinya dia koefisien. Nah, koefisien kalau pindah itu menjadi membagi. Nah, di sini dibagi dengan min 1 karena pembagi negatif tanda dibalik. Nah, jadi di sini bedanya persamaan dengan pertidaksamaan. Jadi kalau di pertidaksamaan saat dibagi dengan negatif dibagi atau dikali gitu ya. Bisa salah satu dengan bilangan negatif, maka tanda dibalik.
Nah, jadi berubah arah nih. Taruh sebelah sini ya. Sehingga X lebih besar dari, nah di sini kan ada minus nih. Minus bagi minus kan jadi plus ya. 6 bagi 1, 6, berarti X lebih dari 6. Nah, kalau lebih dari seperti ini, 6-nya nggak boleh ikut nih. Berarti bisa dari 7. Kemudian 8, 9, 10, dan seterusnya. Sehingga jawabnya adalah yang C. Jadi diingat-ingat kalau di pertidaksamaan linear satu variabel, yang jadi beda itu yang bagian ini. Kalau dia dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, maka tanda wajib dibalik arahnya. Seperti itu. Nah, berikutnya ada soal tentang persamaan lagi. Sebuah segitiga mempunyai panjang sisi yang mempunyai selisih 3 cm. Jika kelilingnya itu adalah 90, maka sisi terpanjangnya berapa? Jadi karena selisihnya 3 cm ya. Jadi kalau misalkan ada 3 sisi, sisi pertama, sisi kedua, dan sisi ketiga. Jadi kalau selisihnya 3 cm, misalkan nih, sisi terpanjang itu A, maka yang berikutnya pasti A dikurangi 3 agar beda 3. Yang berikutnya lagi dikurangi 3 lagi, A dikurangi 6, jadi seperti ini. Keliling artinya kan kesemuanya kita tambahkan ya. Jadi gini, sisi pertama tambah sisi kedua tambah sisi ketiga harus sama dengan 90. Jadi A yang terpanjang ya, ditambah A minus 3, ditambah A minus 6 harus sama dengan 90. Di sini A tambah A jadi 3A. Dikurangi min 3 min 6 kan jadi min 9 sama dengan 90. Nah, di sini minus 9 harus pindah ke kanan nih. Ingat-ingat cukup berubah tanda saja. Jadi 3A sama dengan 99. Nah, A-nya berapa? Jadi tinggal kita pindah lagi 3-nya. Taruh sini ya. Jadi A akan sama dengan apa? 99 dibagi 3. Jadi kalau angka yang nempel ke variabel itu waktu pindah jadi membagi ya. Sama dengan 33 cm. Nah, tadi A itu kan terpanjang ya, sehingga jawabannya adalah 33 cm. Bisa seperti itu. Nah, jadi kita sudah bahas nih tadi beberapa soal, ada 15 ya, yang bisa kalian pelajari sebagai bahan belajar untuk penilaian akhir semester 1 di semester ganjil ini. Semoga bisa membantu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.